Hai teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan Maimunah, Tri Mustika Asih, Tias Widyaningsih, Yuliana Dwi Safitri, Delila Urwatusi Syafaah, Izani Salsabila, Alvina Damayanti, Evi Damayanti, dan Elsa Nuriski Faizati. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada sejarah Bank Indonesia, yang kedua landasan hukum Bank Indonesia, yang ketiga status dan modal Bank Indonesia, yang keempat tujuan Bank Indonesia, yang kelima tugas Bank Indonesia, yang keenam kerja sama Bank Indonesia dengan lembaga lain, yang ketujuh ada akuntabilitas dan anggaran. Sejarah Bank Indonesia. Pada era pemerintah Hindia Belanda, The Javasi Bank didirikan tepatnya pada tahun 1828. The Javasi Bank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Satu abad kemudian, tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran The Javasi Bank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Setelah diterbitkan undang-undang tersebut, Bank Indonesia juga memiliki tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai bank sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Setelah itu, beberapa amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dilakukan. Pertama, pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan konsentrasi pada aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Amandemen selanjutnya yaitu pada tahun 2008, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Landasan hukum Bank Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Lalu pada tahun 2004, melihat kelemahan dari undang-undang ini, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tidak hanya pada tataran undang-undang, perubahan juga terjadi pada tataran konstitusional. Amandemen keempat Undang-Undang 1945 menyisipkan satu pasal baru yaitu pasal 23D yang berbunyi negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Status dan modal Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Modal Bank Indonesia
ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun rupiah dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10/100 dari seluruh kewajiban moneter yang dananya berasal dari cadangan umum atau revaluasi aset. Tata cara penambahan modal dari cadangan umum atau dari hasil evaluasi aset ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur merupakan pimpinan Bank Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung 2 aspek. 1. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. 2. Kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dalam bidang perekonomian. Tugas Bank Indonesia. Tugas BI yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia mempunyai beberapa tugas yang harus dijalankan. Salah satunya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal tersebut, BI berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter. 3. Memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah. 4. BI dapat memberikan fasilitas pembayaran darurat yang dibebankan kepada pemerintah. 5. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Tugas BI yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Untuk mewujudkan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan yang ditetapkan, yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Nasional. Tugas BI sebagai Bank Sentral Indonesia selanjutnya adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, di mana pengawasan ini meliputi seluruh jenis dan tipe bank yang ada di Indonesia, baik itu bank asing, bank umum maupun bank swasta. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dan sistem keuangan Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistematik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Kerjasama Bank Indonesia dengan lembaga keuangan lain. Yang pertama, Kementerian Keuangan membantu dalam pembuatan nota kesepahaman tentang Bank Indonesia sebagai proses agen dalam bidang peminjaman dan hibah luar negeri pemerintah. Yang kedua, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara yang membantu dalam pembuatan surat keputusan bersama tentang kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan. Yang ketiga, Kepolisian Negara Rakyat Indonesia dan Badan Intelijen Negara yang membuat nota kesepahaman tentang pemberantasan uang palsu. Yang keempat, Menko Kesra Kementerian Koperasi dan UKM yang membuat nota kesepahaman di bidang pemberdayaan dan pengembangan UKM. Dan yang terakhir, Perhimpunan Pedagang Sun atau Himdasun yang membuat nota kesepahaman tentang penyusunan Master Repurchase Agreement. Akuntabilitas dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas Bank Indonesia yaitu dapat dinyatakan melalui penyampaian pertanggungjawaban kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sedangkan anggaran Bank Indonesia yaitu menganut rencana penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tujuan utama Bank Indonesia yang sesuai dengan peraturan gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.